Koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Menurut Ki Hajar Dewantara adalah untuk menuntun tumbuhnya anak sesuai kodratnya guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Erat kaitannya dengan nilai dan peran kita sebagai guru penggerak dalam modul 1.2. Langkah untuk mewujudkan tujuan tersebut tertuang dalam visi dan misi kita sebagai guru pada modul 1.3 dan sangat terkait dengan modul 1.4 budaya positif yang merupakan bagian cara menerapkan disiplin positif dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila. Inti materi pembelajaran 1 tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Sedangkan disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan dan apa yang dia hargai. Pembelajaran 2, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. 3 motivasi manusia dalam melakukan disiplin yaitu: pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua, mendapat penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga, untuk menghargai dirinya sendiri. Pembelajaran 3 tentang keyakinan kelas. Peraturan kelas merupakan bagian dari keyakinan kelas yang berada pada lingkungan yang positif akan menjadi sebuah budaya positif. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Karena untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan akan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Pembelajaran 4 tentang kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya, setiap tindakan yang dilakukan manusia adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. 5 kebutuhan dasar manusia yaitu: pertama, bertahan hidup, kedua, kasih sayang dan rasa diterima, ketiga, penguasaan, keempat, kebebasan, dan kelima, kebutuhan akan kesenangan. Pembelajaran 5 tentang 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru atau orang tua adalah menerapkan disiplin positif yaitu sebagai: pertama, penghukum, kedua, pembuat rasa bersalah, ketiga, teman, keempat, pemantau, dan kelima, manajer. Pembelajaran 6 tentang segitiga restitusi. 3 sisi dalam segitiga restitusi yaitu: pertama, menstabilkan identitas. Di sini kita menyadari bahwa setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan ketiga, menanyakan keyakinan. Lalu apa yang berubah terkait cara berpikir setelah mempelajari modul ini? Dulu, saya berpikir bahwa saya bisa mengontrol murid, hukuman akan membuat murid menjadi patuh, penghargaan selalu berefek positif, dan guru adalah teman. Namun sekarang, saya menyadari bahwa saya tidak bisa mengontrol siapapun. Hukuman tidak selalu membuat patuh, penghargaan tidak selalu berefek positif, dan guru bukanlah teman namun harus bersikap ramah terhadap murid. Pengalaman dan perasaan yang saya alami. Dulu, saya tidak berdialog dengan anak-anak yang melanggar aturan, serta-merta menjatuhkan sanksi atau menasehati mereka sesuai dengan tingkat pelanggaran. Saya tidak memahami bahwa setiap orang melakukan tindakan adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Perasaan saya waktu itu hanya didominasi oleh rasa jengkel pada si pelanggar dan ingin segera mendisiplinkan mereka. Setelah mempelajari modul 1.4 ini, barulah mindset saya tercerahkan. Terkait pengalaman tersebut, yang sudah baik adalah kemauan dan semangat saya untuk terus belajar dan mencoba menerapkan disiplin positif yang tanpa menghukum dan membuat anak merasa bersalah. Sedangkan yang perlu saya perbaiki adalah teknik di mana saya baru mencoba sendiri dan akan saya perbaiki dengan cara berkolaborasi bersama kepala sekolah, rekan guru, dan tentu saja murid dan orang tua murid. Selain itu akan terus meningkatkan kompetensi saya sebagai guru. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang sering saya ambil adalah sebagai pembuat rasa bersalah, teman, dan juga kadang sebagai pemberi hukuman. Terkait restitusi, dulu saya merasa pernah menerapkan walaupun waktu itu tidak menyadarinya, yaitu pada tahap validasi tindakan yang salah karena saya bertanya alasan mereka melanggar aturan itu apa. Dan sekarang saya akan berusaha untuk berada pada posisi pemantau dan manajer.
Menurut saya, selain konsep yang kita pelajari terkait budaya positif, hal lain yang juga penting adalah ilmu parenting. Sekolah perlu mengadakan berbagi ilmu parenting dalam mendidik anak dengan bahagia kepada orang tua murid, karena sejatinya tonggak dasar tumbuhnya budi pekerti anak adalah dari keluarga, dari rumah mereka sendiri. Selain dari modul ini, ada konsep lain yang juga relevan. Salah satunya menurut psikolog Eli Risman yang mengungkapkan 7 pilar pendidikan, yaitu pertama, orang tua harus sepenuhnya ada untuk anak. Kedua, dibutuhkan attachment, kedekatan hubungan emosi orang tua dan anak. Tiga, tujuan pengasuhan harus jelas. 4. Atur gaya bicara. 5. Pendidikan agama. 6. Persiapkan pola pengasuhan saat anak puber. Dan yang ketujuh, ajari anak menjaga pandangan. Setelah mempelajari modul 1.4, juga konsep lain di luar modul ini terkait budaya positif, hal yang masih ingin saya gali lebih lanjut yaitu bagaimana penerapan konkretnya di kelas kita dengan beragamnya karakter dan juga pelanggaran yang dilakukan oleh anak didik. Dari situlah saya tertarik untuk mempelajari lebih lanjut dan setelah mencoba ternyata banyak tantangan yang ditemui di lapangan. Tantangan yang saya hadapi antara lain paradigma lama yang sudah melekat tentang hukuman dan penghargaan, orang tua dan rekan yang masih asing dengan budaya positif, serta siswa yang masih canggung dengan restitusi. Adapun alternatif solusi yang bisa dilakukan adalah menyebarkan konsep budaya positif pada rekan dan juga berkolaborasi untuk melaksanakan bersama atau saling mendukung, serta selalu belajar dan mencoba menerapkan budaya positif. Konsep lain yang pernah saya lakukan yaitu konsep Ibu Eli Risman yang ada pada slide sebelumnya, yaitu saya coba menerapkan hadir seutuhnya untuk anak. Ya, karena selama ini terkadang saya masih membawa urusan lain di kelas, maka saya mulai mencoba untuk menerapkan pilar tersebut di kelas, dan hasilnya anak belajar terlihat lebih tenang dan nyaman saat saya hadir seutuhnya untuk mereka. Sedangkan konsep modul sebelumnya yang saya coba yaitu konsep pada modul 1.1 melakukan pembelajaran yang menuntun sesuai kodrat. Dari konsep modul 2 saya semakin berpihak pada murid. Dan dari modul 1.3 saya berusaha membuat prakarsa perubahan yang saya turunkan dalam rencana Bagja. Berdasarkan pengalaman masa lalu, apa yang saya akan terapkan di masa depan? Pertama, merubah mindset dari teori kontrol ke teori pilihan. 2. Menyebarkan konsep budaya positif pada rekan dan juga orang tua murid. 3. Berkolaborasi untuk melaksanakan bersama, saling mendukung pelaksanaan budaya positif. 4. Belajar dan terus mencoba sampai terbiasa dengan budaya positif. Sekian, semangat bergerak, dan menggerakkan.